Smith menulis sebuah buku yang berjudul Aljabar Ruang Kebala, yang artinya buku pemulihan dan pengurangan, dalam bahasa Inggris The Book of Restoration and Reduction. Pada saat itu aljabar dikenal dengan istilah algebra. Nama panjang Al-Khawarizmi adalah Abu Abdullah ibnu Musa Al-Khawarizmi yang lahir pada tahun 770 Masehi di Khawarizm Kefa di selatan Sungai Oxus yang sekarang dikenal dengan Uzbekistan. Beliau wafat pada tahun 840 Masehi. Awalnya algoritma adalah istilah yang mengacu pada barisan aritmetika yang berguna untuk memecahkan masalah pada angka Arab. Lalu pada tahun 1950, algoritma pertama kali digunakan dalam algoritma Euclid. Euclid, seorang matematikawan Yunani yang lahir pada tahun 350 Masehi, menulis buku berjudul Element yang berisi langkah-langkah untuk menemukan pembagi persekutuan terbesar dari dua bilangan bulat M dan N. Sekarang saya akan menjelaskan algoritma pemrograman. Algoritma pemrograman adalah serangkaian instruksi yang memberitahu komputer bagaimana mengubah satu set fakta menjadi informasi yang berguna. Fungsi algoritma pemrograman adalah membantu memecahkan masalah secara logistik dan sistematis. Yang kedua, dapat membantu berulang kali untuk masalah yang sama. Yang ketiga, memudahkan programmer dalam melacak kesalahan dan memodifikasi program. Ini algoritma satu, fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Contoh, menghitung faktorial 2, divide and conquer, membagi masalah besar menjadi submasalah kecil. Contoh, Mercator. 3. Dynamic programming, mengingat hasil dari proses sebelumnya untuk menyelesaikan masalah baru. Contoh, Garrett Fibonacci. 4. Ready, mencari solusi optimal secara lokal tanpa mempertimbangkan konsekuensi masa depan. 5. Voucher, mengintegrasikan semua solusi yang mungkin untuk menemukan solusi yang tepat. 6. Backtracking, mencoba solusi dan kembali jika solusi tersebut tidak berhasil. Karakteristik algoritma: finitenance atau keterbatasan. Algoritma harus berhenti setelah sejumlah langkah tersebut. Definitensi atau kepastian, setiap langkah harus jelas dan tidak ambigu. Input atau masukan, algoritma dapat menerima input untuk diproses. Output atau keluar, menghasilkan output yang berguna setelah pemasaran. Efektivitas atau keefektivitasan, setiap langkah harus dapat dilakukan dengan cara yang praktis. Kemudian nanti kepada materi yaitu voucher. Pengertian voucher sendiri adalah satu grafis dari langkah-langkah dalam suatu proses atau algoritma. Voucher menggunakan simbol-simbol dasar untuk menggambarkan alur kerja, yang dimana simbol-simbol ini memberikan pengetahuan dan komunikasi tentang proses yang sedang berlangsung. Langkah-langkah membuat voucher ada 5. Tentukan tujuan, apa yang ingin dicapai dalam voucher ini. Kedua, identifikasi langkah-langkah. Buat dasar langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Ketiga, beri simbol yang tepat. Gunakan simbol standar untuk menggambarkan setiap langkah. Keempat, gambarkan alur. Hubungkan simbol-simbol dengan panah untuk menunjukkan alur proses. Dan yang terakhir, tinjau dan uji. Periksa voucher untuk memastikan tidak ada langkah yang terlewat dan berbeda. Saya Hayu Paramita dan saya akan menjelaskan tentang fungsi voucher. 1. Memvisualisasikan algoritma secara jelas dan sistematis. 2. Membantu dan merencanakan mendokumentasikan proses pemrograman. 3. Memudahkan identifikasi kesalahan dan optimasi algoritma. 4. Memfasilitasi komunikasi antara programmer dan pemangku kepentingan lainnya. Kesimpulannya, flowchart adalah alat yang sangat berguna dalam pemrograman untuk merencanakan dan mendokumentasikan algoritma. Dengan menggunakan flowchart, programmer dapat lebih mudah memahami dan mengkomunikasikan proses yang kompleks. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Raina?
Nama saya Ila Chandraha, absen 28. Saya mau nanya, kenapa flowchart itu penting dalam sebuah algoritma? Baik, pertanyaan dari Rena, saya jawab. Flowchart dianggap sebagai alat bantu penting dalam pembuatan algoritma karena mempermudah visualisasi dan pemahaman proses serta membantu mendeteksi segala kesalahan. Ada lagi yang ingin bertanya? Kayuan. Saya Kayla Mariel Feina dari absen 19 ingin bertanya mengenai bagaimana pengaplikasian algoritma yang berkarakteristik efektivitas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Taiba. Pengaplikasian algoritma yang berkarakteristik efektivitas berarti memastikan bahwa algoritma tersebut dapat menyelesaikan masalah dengan efektif dan tepat, serta memberikan hasil yang diinginkan dalam waktu yang wajar. Ini mencakup penggunaan langkah-langkah yang efisien dan menghindari langkah-langkah yang tidak perlu. Apakah sudah cukup? Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Perkenalkan, saya Kira Rizky Dirasa 20. Saya ingin bertanya, apa fungsi dari flowchart? Saya ingin menjawab, fungsi flowchart adalah memvisualisasikan algoritma secara jelas dan sistematis. Yang kedua, membantu dalam merencanakan dan mendokumentasikan proses pemrograman. Yang ketiga, memudahkan identifikasi kesalahan dan optimal algoritma. Yang keempat, memfasilitasi komunikasi antara programmer dan pemangku kepentingan lainnya. Apa sudah dijawab? Terima kasih. Ada lagi? Oh, ya. Apakah ada yang mau bertanya? Ada nih. Saya Putri Dinda Maulana, absen dari 26. Jadi saya mau menanyakan, sebutkan dan jelaskan simbol-simbol dasar yang digunakan dalam flowchart. Yuk, Kas. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda. 1. Terminal menunjukkan awal dari akhir dari program. 2. Persiapan memberikan nilai awal pada suatu variabel. 3. Pengolahan atau proses pengolahan aritmatika dan memindahkan data. 4. Keputusan atau kondisi atau percabangan menjadi operasi perbandingan logika. 5. Input atau output menyatakan proses input atau baca dan output atau menulis. 6. Garis menyatakan pelaksanaan atau alur proses. Wah, sudah terjawab. Sudah. Apakah ada yang mau bertanya? Nama saya Iskandar Salsabila, absen 16. Saya ingin bertanya bagaimana langkah-langkah membuat flowchart yang baik dan benar. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari istilahnya. Langkah-langkah membuat flowchart: 1. Tentukan tujuan. 2. Identifikasi langkah-langkah. 3. Pilih simbol yang tepat. 4. Gambarkan alur. 5. Tinjau dan uji. Sekian jawaban. Sekian dari kami kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.